Risa duduk sendirian di bangku paling belakang, seragam lusuhnya kontras dengan seragam mewah teman sekelasnya. Tatapan-tatapan sinis menusuk punggungnya. Tawa-tawa kecil terdengar dari kelompok tania di barisan depan. Buku-buku usang di mejanya menjadi satu-satunya pelindung dari udara dingin pengucilan yang merayap di ruang kelas. Dia menunduk, mengerat genggaman pada pulpennya yang retak. Di koridor, langkah Risa terhenti. Sepatu barunya yang kotor, hadiah beasiswa, sengaja diinjak oleh Tania, meninggalkan jejak lumpur. Tawa renyah geng elit menyelimuti, ponsel-ponsel mengarah padanya, merekam kehinaan. Guru yang lewat hanya melirik, lalu berpaling, seolah tak melihat apa-apa. Risa menahan napas, kuku jarinya memutih, menancap di telapak tangan yang gemetar. Papan pengumuman nilai terpampang jelas. Nama Risa di peringkat teratas, namun dikelilingi coretan dan hinaan. Anggota Dewan Guru melintas dengan acuh, seolah prestasi anak beasiswa tak penting. Seorang siswa melempar remah roti ke arahnya, namun tidak ada yang peduli. Kehenilan kerumunan itu lebih menyakitkan daripada cacian verbal. Risa memejamkan mata, membiarkan sakit itu meresap perlahan. Loker Risa dibanjiri air kotor, buku-buku pelajarannya basah, foto mendiang neneknya yang terselip di antaranya luntur. Bau busuk menyeruak, mengundang tawa-tawa kecil dari kejauhan. Sebuah catatan kasar bertuliskan, "Pulang saja," tergeletak di lantai. Risa berlutut mengusap foto neneknya. Matanya kosong menatap pantulan dirinya yang hancur dalam genangan air yang keruh. Risa berdiri di depan ruang kepala sekolah. Jemarinya ragu mengetuk. Suara tawa Tania dari dalam terdengar jelas, disusul suara ramah kepala sekolah yang familiar. Risa mundur perlahan, bahunya merosot. Sebuah tembok tak terlihat memisahkan dirinya dari keadilan. Harapan terakhirnya runtuh, tergantikan oleh sensasi pahit pengkhianatan yang merayapi setiap sendi tubuhnya. Puncak acara ekstrakurikuler. Risa didorong di tengah lapangan, cat tumpah membasahi seragamnya. Tawa nyaring membahana. Kamera ponsel menyala terang, merekam setiap sudut penghinaan. Kerumunan bersorak, beberapa guru hanya tersenyum tipis. Risa terdiam, darahnya berdesir dingin, matanya menatap tajam ke arah Tania. Kilatan tekad baru mulai terbentuk di kedalaman jiwanya. Malam itu, Risa duduk di kamar sewaannya yang sempit. Sebuah kotak usang di bawah tempat tidur terbuka, menampakkan dokumen tua, foto hitam putih, dan sebuah liontin. Jari-jarinya menelusuri tulisan tangan neneknya yang sudah memudar. Di luar, hujan deras membasahi jendela, seolah mencuci kepedihan. Risa menegakkan punggung, pandangannya kini tajam, seperti batu yang diasah oleh penderitaan. Perpustakaan menjadi sarang daru Risa, bukan lagi untuk belajar, melainkan menelusuri arsip lama sekolah. Matanya tajam, mencari setiap celah informasi. Dia duduk di sudut gelap, tangannya memegang lembaran dokumen yang semakin menambah potongan puzzle. Sesekali, senyum tipis, penuh rahasia, terukir di bibirnya saat menemukan detail penting yang selama ini tersembunyi. Sebuah kunjungan ke panti jompo yang sepi. Risa berbicara dengan seorang pensiunan guru tua yang ingat betul sejarah sekolah. Jeda-jeda panjang dipenuhi kisah lama tentang pendiri sejati dan pengkhianatan. Risa mendengarkan dengan saksama, sesekali matanya melebar. Setiap kata mengukir kejelasan, mengisi kekosongan, dan menguatkan tekad yang kini membara di dadanya. Hari peringatan ulang tahun sekolah. Aula megah dipenuhi tamu terhormat. Risa muncul dalam balutan seragam yang disetrika rapi, namun di balik itu ada aura ketenangan yang mengganggu. Tatapannya kini bukan lagi tatapan teraniaya, melainkan sorot perhitungan. Sebuah folder usang terselip di dalam tasnya, berisi inti dari seluruh rencana yang telah lama ia susun.
Di tengah pidato kepala sekolah, Risa berjalan pelan ke arah panggung, tanpa izin. Langkahnya mantap, mengundang bisikan kebingungan. Ruangan hening, para guru dan siswa terpaku, tak percaya pada keberaniannya. Tania menyeringai, siap melancarkan ejekan, namun ekspresi Risa membekukan senyum itu. Udara di aula terasa dingin, menanti ledakan tak terduga yang akan mengguncang. Risa mengeluarkan proyektor mini dari tasnya, memproyeksikan salinan surat wasiat asli pendiri sekolah dan bukti transfer rekening gelap ke layar besar. Wajah-wajah di kerumunan memucat. Nama Tania dan ayahnya terpampang jelas sebagai penerima dana curian. Suara kepala sekolah tercekat. Risa berdiri tegak, membiarkan kebenaran itu berbicara sendirinya, tanpa perlu kata-kata yang rumit. Kerumunan bergemuruh, bisikan kemarahan dan keterkejutan meluap. Wajah Tania memerah, matanya melebar panik, ayahnya terhuyung di kursi kehormatan. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun runtuh dalam hitungan detik. Beberapa tamu menatap Risa dengan pandangan takjub, yang lain dengan penyesalan. Udara dipenuhi ketegangan, seperti menanti badai besar tiba tanpa ampun. Keesokan harinya, koran-koran lokal memuat berita besar tentang skandal sekolah. Ayah Tania ditahan, aset keluarga dibekukan. Nama Tania menjadi ejekan, dikucilkan oleh teman-temannya sendiri. Keheningan aneh menyelimuti koridor yang dulu ramai dengan tawa merendahkan mereka. Risa hanya memandang dari jauh, senyum tipis di bibirnya, tanpa jejak kepuasan yang berlebihan, hanya kelegaan. Risa berjalan keluar gerbang sekolah untuk terakhir kalinya. Tas ranselnya ringan, memori pahit dan kemenangan terasa jauh. Dia tidak kembali ke sekolah itu, yang kini dalam masa restrukturisasi. Pandangannya lurus ke depan, ke arah cakrawala baru. Dia telah menyelesaikan misinya, bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk menegakkan kebenaran. Kehidupan barunya menanti, bersih dari bayangan masa lalu.